Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai 12 prinsip ilmu komunikasi dan contohnya dalam dunia DKV. Sebelum itu, saya moderator akan memperkenalkan teman saya dari kelompok 3. Saya sendiri Rahmat Ilham. Saya Yoga Ditya Putra. Saya Zikri Vito. Saya Rizky Putra. Saya Yadi Jandoresya. Baiklah, untuk selanjutnya pembahasan materi pertama akan dilanjutkan oleh Reski. Pada Reski dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan prinsip yang pertama. Komunikasi adalah suatu proses simbolik. Salah satu kelebihan manusia dari makhluk lain adalah ia diberi kemampuan untuk berpikir. Dengan pikiran itu, manusia mempunyai kemampuan untuk menggunakan lambang seperti contohnya kayak jempol itu bertanda menggunakan lambang bagus ataupun suatu hal yang dikatakan bagus lah. Oke, saya akan menjelaskan prinsip yang kedua. Setiap pelaku mempunyai potensi komunikasi. Yang dimaksudnya tuh berupa setiap orang tidak bebas nilai pada saat orang tersebut tidak bermaksud mengkomunikasikan suatu, tetapi dimaknai oleh orang lain, maka orang tersebut sudah terlibat dalam proses berkomunikasi yang berupa gerak tubuh, ekspresi wajah. Contohnya ketika sedang rapat ataupun sedang dalam diskusi. Yang ketiga, saya akan menjelaskan prinsip yang ketiga itu berupa komunikasi punya dimensi dan dimensi hubungan. Dimensi isi menunjukkan muatan, isi komunikasi, sedangkan dimensi hubungan menunjukkan bagaimana cara mengatakannya, bagaimana hubungan para peserta komunikasi, dan bagaimana seharusnya pesan itu tersampaikan. Prinsip yang keempat, komunikasi itu berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Komunikasi dilakukan manusia dari yang tidak sengaja hingga yang sengaja dan sadar serta terencana melakukan komunikasi. Kesadaran akan lebih tinggi ketika berkomunikasi dalam situasi khusus. Sebagai contoh, ketika kita bercakap kepada seseorang yang baru dikenal, tentunya akan berbeda cara berkomunikasi kita dibanding ketika kita bercakap atau berbicara dengan teman. Contohnya saat kayak ngobrol sama teman sebangku ataupun dengan teman dekat, itu akan membedakan antara komunikasinya yang berupa dengan orang lama dan orang baru. Terima kasih kepada teman kita tadi telah menyampaikan kesimpulan dari materi tadi. Selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh teman kita Zikri. Kepada Zikri dipersilahkan. Baiklah, saya Zikri Vito akan melanjutkan penjelasan dari Rizky tadi, yaitu prinsip yang kelima. Prinsip yang kelima adalah komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Pesan komunikasi yang dikirim oleh pihak komunikasi, baik secara verbal maupun non-verbal, disesuaikan dengan tempat di mana proses komunikasi itu berlangsung, kepada siapa pesan itu akan dikirim, dan kapan komunikasi itu berlangsung. Contohnya, kata rumah bagi seorang bisa bermakna tempat tinggal, tapi bagi orang lain, rumah juga bisa sebagai simbol kehangatan. Baiklah, yang keenam ada komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Ketika orang-orang berkomunikasi, mereka meramalkan efek perilaku komunikasi mereka. Dengan kata lain, komunikasi juga terkait oleh aturan atau tata krama. Artinya orang-orang memilih strategi tertentu berdasarkan bagaimana orang-orang yang menerima pesan akan merespon. Contohnya gaya bahasa remaja berbeda dengan orang tua. Cara kita bicara pun bisa berubah sesuai lawan bicara. Berikutnya prinsip yang ketujuh adalah komunikasi itu bersifat sistematik. Setiap individu adalah sistem yang hidup. Organ-organ dalam tubuh kita saling berhubungan. Kerusakan mata dapat membuat kepala kita pusing, bahkan unsur diri kita yang bersifat jasmani juga berhubungan dengan unsur kita yang bersifat rohani. Contohnya, jika hari ini kita bilang maaf dengan nada tinggi, efeknya berbeda dengan maaf yang diucapkan dengan nada lembut. Baiklah, terima kasih kepada teman kita tadi. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Yadi Januariansyah. Kepada Yadi dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Zikri Vito, yaitu prinsip ke-8. Semakin mirip latar belakang sosial budaya, maka semakin efektiflah komunikasi. Jika dua orang melakukan komunikasi berasal dari suku yang sama, pendidikan yang sama, maka ada kecenderungan dua pihak tersebut mempunyai bahan yang sama untuk berkomunikasi. Contohnya yaitu, walaupun diam di kelas,
Ekspresi wajah atau sikap tubuh kita tetap mengirim pesan ke guru dan teman. Masuk ke prinsip 9 yaitu komunikasi bersifat non-sekuensial. Proses komunikasi bersifat sirkular dalam arti tidak berlangsung satu arah, melibatkan respon atau tanggapan sebagai bukti bahwa pesan yang dikirimkan itu diterima dan dimengerti. Contohnya yaitu mengatakan terima kasih dengan kata-kata verbal atau dengan senyuman dan anggukan nonverbal. Masuk ke prinsip 10 yaitu komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Konsekuensi dari prinsip bahwa komunikasi adalah sebuah proses adalah komunikasi itu dinamis dan transaksional. Ada proses saling memberi dan menerima informasi di antara pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Contohnya yaitu pakaian kasual cocok dipakai ngobrol dengan teman, tapi kurang tepat jika digunakan dalam wawancara kerja. Masuk ke prinsip 11, komunikasi bersifat irreversible. Setiap orang yang melakukan proses komunikasi tidak dapat mengontrol sedemikian rupa tentang efek yang ditimbulkan oleh pesan yang dikirimkan. Komunikasi tidak dapat ditarik kembali. Jika seseorang sudah berkata menyakiti orang lain, maka efek sakit hati tidak akan hilang begitu saja pada diri orang lain tersebut. Contohnya yaitu tersenyum pada teman sengaja, tapi wajah masam saat lelah itu bisa dianggap marah atau disengaja. Masuk ke prinsip 12 yaitu komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Dalam arti bahwa komunikasi bukan salah satunya obat mujarab yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Banyak persoalan dan konflik antar manusia disebabkan oleh masalah komunikasi. Namun komunikasi bukanlah panacea atau obat mujarab untuk menyelesaikan persoalan atau konflik itu. Karena konflik atau persoalan tersebut mungkin berkaitan dengan masalah struktural. Contohnya yaitu dalam organisasi, pesan dari atasan ke bawah dipengaruhi oleh struktur, aturan, dan budaya kerja di tempat itu. Saya lanjutkan ke moderator. Baiklah, selanjutnya materi kedua mengenai contoh prinsip-prinsip dalam DKV yang akan disampaikan oleh Yoga. Kepada Yoga dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip komunikasi beserta contoh dalam DKV. Yang pertama yaitu komunikasi adalah proses simbolik. Seperti gambar yang di bawah itu dalam DKV, simbol merupakan logo, warna, tipografi, dan ikon digunakan untuk menyampaikan identitas atau suatu brand. Contohnya itu logo Nike, seperti gambar yang di bawah ini. Selanjutnya, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Dalam desain, bahkan pilihan warna latar, spasi, atau layout bisa mengirimkan pesan tertentu. Seperti contoh gambar samping, itu desain poster menggunakan warna hitam, putih, memberikan kesan formal atau serius. Selanjutnya, komunikasi mempunyai dimensi isi dan dimensi hubungan. Isi pesan yang disampaikan hubungan bagaimana audiens merasa terhubung dengan pesan itu. Contohnya seperti iklan minuman energi. Selanjutnya, komunikasi berlangsung pada berbagai tingkat kesengajaan. Desain kadang merancang pesan dengan sengajaan, tapi audiens bisa menaksirkan hal lain. Seperti contoh poster musik bernuansa gelap. Mungkin dimaksud keren, tapi ada audiens bernaksiran. Baik, selanjutnya komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Desain harus disesuaikan dengan situasi, budaya, dan tren saat ini. Seperti contohnya itu desain kampanye kesehatan COVID-19 relevan saat pandemi, tetapi tidak efektif sebelum 2020. Selanjutnya, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Desain harus memperkirakan reaksi target audience. Seperti contohnya itu desain iklan skincare diprediksi lebih efektif bila menampilkan figur dengan kulit sehat bercahaya karena sesuai harapan konsumen. Selanjutnya, komunikasi bersifat sistematik. Setiap elemen visual, warna, ilustrasi, teks, layout saling berhubungan membentuk makna. Contohnya seperti branding Starbucks, tidak hanya logo hijau tapi juga interior cafe, packaging, hingga gaya sosial medianya. Selanjutnya itu semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektif komunikasi. Desain harus menyesuaikan dengan budaya target audiens. Contohnya, desain batik modern untuk promosi pariwisata lebih dipahami masyarakat Indonesia daripada simbol asing. Selanjutnya, komunikasi bersifat non-sekuensial. Audiens tidak selalu membacakan atau menonton pesan secara linear. Mereka bisa langsung tertarik pada gambar utama dulu. Contohnya seperti poster film, mata penonton langsung tertuju pada aktor utama sebelum membaca judul dan teks kecil. Selanjutnya, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Desain komunikasi tidak sekali jadi, selalu berkembang sesuai feedback. Contohnya desain AI
Aplikasi sering diperbarui setelah mendapat memasuki pengguna. Selanjutnya, komunikasi bersifat irreversible. Begitu desain dipublikasikan, jejaknya akan selalu ada. Contohnya, logo lama perusahaan yang kurang baik bisa tetap dikenang meski sudah di branding. Yang terakhir yaitu komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan masalah. Desain komunikasi visual penting tapi tidak bisa menyelesaikan semua masalah sosial atau ekonomi. Contohnya, poster anti narkoba efektif memberikan edukasi, tapi tidak otomatis menghentikan menyalahgunakan narkoba tanpa dukungan kebijakan dan tindakan nyata. Selanjutnya saya alihkan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman kita tadi yang telah menyampaikan materi. Mungkin itu saja dari kelompok 3 yang dapat menjelaskan mengenai 12 prinsip ilmu komunikasi dan contohnya dalam dunia DKV. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah dalam pengucapan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.